Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta misteri. Masih bersama kami di PM Channel Official. Bersama saya Andri. Saya Sandi. Saya Hadoy. Dengan narasumber yang masih sama. Kita melanjutkan cerita yang beberapa waktu yang lalu dengan Mas manggilnya ya, atau Mas Juno ya. Mas Juno. Kemarin kan ceritanya Mas Juno itu kan masih belum selesai. Ya. Jadi kita kan kemarin melanjutkan di episode yang sekarang gitu ya. Jadi untuk mempersingkat atau gak perlu berlama lagi teman-teman, kita lanjutkan next ceritanya dari Mas Juno. Bisa dilanjut. Kemarin tuh sampai mana ceritanya Mas Juno ya? Sampai yang di teror sosok penghuni pohon itu ya, pohon mangga ya. Iya. Seperti apa lanjutannya ceritanya? Ya kan itu kan udah sakit tuh senior ya kan. Dan senior itu kan sakit. Iya. Dia bisa bekerja dengan bisa kerja lagi ya. Nah, selanjutnya dia minta di mansip. Ganti sip gitu ya. Iya. Masuk kerja malam lah. Ya pagi. Nah, jadi saya jadi megang double tuh kerjaan. Double kerjaan. Gantiin dia. Tadinya cuma checking aja. Sekarang jadi harus cek gedung juga nih, area gedung. Area gedung. Nah, udah mulai tuh ada tantangan baru lah gitu kan. Iya. Kemana aja udah ditampakin seperti itu di gedung yang saya dulu jani. Kami tambah lagi nih harus checking gedung yang lain. Yang kata kemarin katanya ada yang kesurupan nggak? Ada yang kesurupan. Oh iya, saya sempat tanya. Iya. Bilang kayak gitu. Ada sering, malahan terjadinya itu di pagi hari. Kalau ada Kesurupannya itu malah. Soalnya area gedung itu produksinya cuma satu doang, pagi doang. Ada yang shift 2, shift 3. Iya. Kalau malam itu berarti kan kosong. Nah, kita harus checking area gedung itu. Cek takutnya ada mesin yang belum mati. Ya air keran mesin yang masih nyala. Iya. Kalau pagi sih masih aman. Tapi menjelang dari udah masuk maghrib itu suka ada lah gitu kan. Teror. Berarti kejadiannya itu yang kejadian yang janggalnya itu cuma kesurupannya yang di siang hari itu. Ya, kalau kayak jenis eksistensi atau penampakan atau di siang hari itu nggak ada gitu ya. Iya. Malam. Oh iya. Malam udah sepi pasti ada. Yang sering itu biasanya keran toilet nyala sendiri. Mesin nyala sendiri. Gitu kalau dari malam ya. Saya juga sempat pernah diantar sama security checking area gedung sama security. Waktu itu jam 8 malam. Iya. 8 malam. Ada di toilet wanita itu ada keran nyala. Ruangan toilet itu 5 pintu lah. Iya. Gitu. Nah, yang terakhir tuh, yang kelima pas mau buka ternyata ada sosok cewek pakai pakaian putih. Iya. Kalau di situ kan janggal ya, maksudnya di situ kan harusnya nggak ada karyawan, ada karyawati. Kita tinggal aja tuh lari biasa lari aja sama security. Ternyata yang sering kejadian di siang itu sering ada kesurupan. Awal-awalnya itu biasanya yang keluar dari WC itu karyawati setelah menggunakan WC itu pasti ada kesurupan. Apalagi yang karyawati lagi head gitu, lagi dapat pasti lah. Tapi rata-rata biasanya Kang Idoy, sebentar dipotong ke Kang Idoy. Biasanya kan rata-rata yang sering kesurupan itu biasanya kan perempuan ya. Iya. Kalau Kang Juno sendiri gimana? Perempuan apa kebanyakan di kesurupan? Perempuan. Betul.
maksudnya itu juga nggak satu orang dua orang. Masalah paling sedikit itu 10 orang. Iya, iya. Kalau siang ya kalau malam ya sering kalau ada eksistensi gitu. Ada yang malah ada juga yang sering lihat itu kalau security di situ sosok yang ini baju merah. Baju merah. Itu cerita yang sekarang tuh lebih dunia ke perempuan kan. Perempuan. Yang disuka sama Kang Sandi nih. Yang dia visualkan. Makanya yang itu. Sekarang saya sudah punya kalau IT badai. Makanya dia kalau untuk memvisualkan sosok perempuan itu paling semangat ya itu. Paling semangat. Makanya paling jeli gitu. Kayak beberapa episode yang lalu yang suruh menggambarkan noni Belanda itu penasaran banget dia. Sebenarnya saya juga penasaran, cuman kan yang akan lebih tahu duluan hasilnya kan Kang Sandi gitu. Makanya wah ini bisa dilanjut lagi Kang. Jadi teman-teman, di obrolan santai kita kali ini, alhamdulillah Mas Juno ini meluangkan cukup waktu yang panjang ya. Terima kasih banyak. Jadi dengan segudang cerita yang Kang Juno miliki, kita lanjut untuk mendengarkan cerita dari Mas Juno. Dilanjut Mas Juno, gimana itu? Ya kalau sering penampakan itu di Malang ya, yang eksistensinya yang sering. Berarti jumlah sosok yang muncul itu ada berapa? Dari episode kemarin kan baru muncul kan di apa? Ya, tinggi besar ada ya? Ya, tinggi besar. Yang di gedung baru itu ya, ibaratnya gedung utama, gedung utama di pabrik situ. Dia depannya gedung itu langsung kantin, nah atasnya itu kebun cengkeh. Yang sering itu kalau di malam sering ada apa ya, musik tegung kayak gamelan mungkin. Jadi kalau di deket ini ya kita masuk ke gedung nggak ada apa-apa. Cuman hanya suaranya saja. Ya kita cek. Iya. Mesin nyala sendiri. Saya itu yang mesin nyala sendiri. Iya. Nyala sendiri. Matiin berapa langkah hidup lagi. Gitu. Yang seringnya yang kita kenal gangguan itu ya mesin nyala sendiri, ya nyala sendiri. Yang paling apa ya bekas apa kena mental juga ada satu sosok tuh. Jadi yang di gedung 1, gedung 2, nah antara lorong ini nih. Iya. Itu maksudnya udah main fisik. Ini mah yang saya dengar dari security ya, yang sering standby di situ. Iya. Di gedung situ. Karena di sekitaran jam 5 yang lama mendekati maghrib, lagi surup kali ya. Senja lah mas mau. Jadi senja. Katanya dia lagi gabut gitu di hari Minggu. Hari Minggu. Di hari Minggu dia lagi gabut. Nonton main HP lah. Iya. Ya. Tapi nonton yang 18++. Oh. Katanya yang 18++ sambil senderan tuh ke. Sebentar, saya potong. Tolong jangan digambar ya. Untuk yang itunya ya, yang 18-nya itu ya. Seperti itu. Dilanjut. 18+ katanya di santai di kalau nggak salah di palet limbah dia. Mau jawab katanya di situ. Lagi manteng-mantengnya ada yang lempar bok plastik. Dicari-cari katanya dipanggil katanya temennya apa iseng katanya gitu. Nggak ada, udah lagi. Ada yang lempar lagi. Wah udah jengkel aja kan dia lagi. Udah kalau berani tunjukin. Iya. Gitu. Jangan bercanda lah. Nah pas dia lagi baru mau duduk, dia dengar suara wanita. Jadi ada yang nangis di toilet. Dia samperin, gak ada orang. Pas dia mau balik badan katanya,
punggungnya itu punggungnya ya ada nyeret lehernya. Oh, itu tadi yang udah main kontak fisik itu tadi ya. Cekram sampai dia terpelanting kayak terlempar gitu sampai nggak sadar. Iya, iya. Sampai nggak sadar, ketahuannya itu sama danrunya. Danrunya malah katanya diomelin katanya. Iya, iya. Suruh jaga malah tidur katanya. Padahal pingsan dia kan gitu. Oh, Pingsan. karena sudah ke fisik itu tadi ya. Iya, katanya dia Efek dari fisik. dilempar, ya dilempar. Wah, katanya dengan cerita gitu juga saya gimana nih, kan duduk juga kalau kontrak ke situ kan jadi nggak berani. Iya. Juga lah, ya seperti biasa saya ngajak teman tuh, teman yang gedung lain supaya teman saya kalau cek malam itu nemenin. Iya. Soalnya kan tambah kerjaan juga, tambah kerjaan juga harus cekin itu. Lagi, nah yang jalannya itu box plastik itu dijejerin di ruang itu, ada yang dijejerin. Masa saya iseng ya gitu kan, karyawan ada kerjaan. Oh berarti itu tuh bukan karyawan ya? Bukan yang dijejerin ya, orang di jalan kan masa dijejerin kan box. Betul, betul. Iya. Udah kita beresin ke jalan. Kalau nggak salah itu jam setelah kejadian itu ya, yang tadi security ada yang terpelanting itu sekitar jam 10-11an lah. Saya cek di situ, tapi saya juga baru dengar security itu ada kejadian juga paginya. Paginya baru dengar bahwa dia juga dikerjain. Oh jadi pas malam tuh bener-bener nggak tahu. Nih biasanya ada security kok nggak ada. Gitu kan. Udahlah kita jalan berdua. Nah nemu itu, nemuin box yang dijejerin. Wah siapa kan kontak di HT, nggak ada, katanya nggak ada yang kerja di situ. Ya udahlah kita beresin. Kita keliling biasa yang gedung 1, antara gedung 1 gedung 2 di lorong itu. Nah ada sekelebat, ada yang lari dari arah gedung 1 ke gedung 2. Pas kita mau jalan ke gerbang utamanya. Untuk sosoknya seperti apa itu? Belum kelihatan. Oh. Pokoknya sekelebat aja gitu. Kayak iya. Putih gitu, sekelebat. Nggak nampak jelas. Iya, nampak jelas. Kita kan ngeri juga takutnya apa gitu kan, soalnya yang gedung 1 gedung 2 itu udah bikin produk jadi. Udah produk jadi, takutnya siapa gitu kan, yang mau ngambil apa yang niat benar lah gitu kan. Iya. Pokoknya di situ kita berpikir positif aja lah. Positif, kan? betul. Positif aja. Soalnya kan yang cuma berjalan itu biasanya gedung saya yang dulu, yang gedung 3 sama gedung 4 itu pasti kena sih. Udah kita kejar gitu kan, kata teman, beneran gak itu orang, kata saya kan. Jangan-jangan lihat dulu lagi, kata saya kan gitu. Dua ini kayaknya orang nih. Kita kan biasanya malam itu bawa senter lah gitu. Iya. Bawa senter, check-in di atas, di bawah gerbang nggak ada. Pas mau masuk yang gedung 2, antara gedung 1 gedung 2 itu, pas buka sama tuh, tapi ini bukan ada cium, ini langsung bau bangkai. Pokoknya bau bangkai aja gitu kan. Sampai teman juga mau muntah kan gitu. Orang mau awal kan, bau santer banget gitu baunya. Cekin pojokan gitu kan. Takutnya ada ya positif lagi ya, dia takutnya ada bangkai tikus kan. Iya. Apa gitu kan. Iya kan, masuk ke panel listrik kan, ngeri gitu kan. Takut jadi masalah juga kalau masuk ke listrik kan gitu. Pas kita mau jalan di bawah tangga itu ada yang curang. Yang jongkok. Kita bukan takut, cuman kalah sama rasa penasaran. Rasa penasaran. Ya betul. penasaran tinggi aja. Udahlah sampai siapa kan gitu. Ini orang yang mau niat gak benar, tapi supaya nakut-nakutin kita gitu kan, supaya kita takut, dia aman gitu kan. Iya. Kita deketin, jaraknya hampir 1 kilometeran lah. Sok itu nengok, mukanya rata, tapi darah, tapi rata, ini rata, jelas. Berarti sosoknya baru lagi ya. Baru lagi. Di center
kena wajahnya gitu. Sebentar, saya beralih ke Kang Idoy. Sosok rata, muka rata. Menurut pandangan Kang Idoy, itu seperti apa itu? Kok ada ya gitu sosok yang aneh gitu. Bagaimana itu Kang Idoy? Kang Idoy? Itu kan pabrik yang apa, tempatnya Anjing kerja itu kan awalnya ongkos kuburan kan. Jadi saya juga nggak tahu, karena kan di situ kalau pemakaman umum kan Iya. banyak gitu ya. Yang meninggalnya itu seperti apa. Jin Korin palingnya. Nah, mungkin ini salah satu yang sosok yang dulunya Betul. pernah kecelakaan atau gimana. Iya. Jadi pas waktu pembangunan itu si jenazah atau mayat-mayat itu dipindahin atau Katanya mungkin dipindahin ke atas katanya. atau mungkin dari pemindahan para jenazah ini ada yang ketinggalan atau gimana? Mungkin aja terjadi ya. Bisa aja. Oh, jadi sosok-sosok yang muncul itu siapa? Ini saya ya. Menurut saya kan mungkin si jenazah atau bagaimana lah yang ketinggalan atau gimana mungkin seperti itu. Kang Idoy. Ya. Coba. Sama ini juga kan biar teman-teman makin penasaran juga. Betul. Buat Kang Idoy, menurut pengalaman Kang Idoy, sosok itu tuh termasuk sosok yang nyerang atau cuma nampakin diri aja sih Kang? Tergantung sih Kang. Biasanya apalagi kalau misalkan yang bisa nyentuh sejalur sama kita, yang pertama itu posisi dia sama kita tuh sejalur di waktu yang bersamaan. Betul. Ya, kemungkinan yang kedua memang dari tingkatan yang juga kan. Iya, betul. Makanya Energi mereka kita bisa Energi. sama Betul. energi dia tuh lebih kuat lebih tinggi, lebih kuat. Ya, tapi kan tadi seperti keterangan Mas Juru juga kan bahwa ada yang sudah mulai main fisik lah gitu ya, udah bisa menyentuh, berarti kan udah bisa menyerang gitu kalau memang dia sudah terusik atau terganggu gitu. Mungkin nggak seperti itu ya. Contoh kayak tadi kan dia lagi mungkin itu pantangan atau apa gitu, nonton 18 plus ya gitu. Akhirnya mungkin jengkel mungkin atau gimana. Bisa jadi tuh. Atau mungkin dia pengen ikut nonton gak diajak gitu juga gitu ya. Buat teman-teman yang lagi kerja, jangan nonton film dulu. Oke. Iya. Dilanjut Mas Juno. Pas di center itu kan biasanya ya saya sering lihat lah gitu lah, lihat apa gimana gitu, lari apa gimana itu apa menghilang, ini enggak. Di center tuh suka diam aja gitu. Pas ke mukanya itu, Ya. jadi bener-bener rata gitu, Bener-bener kelihatan. nggak ada Nggak ada fisik mata, hidung atau matanya nggak ada ya. cuman ya darah aja. Darah aja. Kita bisa lihat itu karena ya di center gitu, jelas banget. Ya kalau kita salah lihat, misalkan ya bisa lihat saya doang apa dia doang gitu kan, ini kan kita berdua lihat bareng-bareng. Lihat bareng-bareng. Untuk rambutnya sendiri gimana sih? Rambutnya biasa acak-acakan gitu kan, rambutnya acak-acakan tapi nggak nutup ke wajah. Tapi itu benar-benar rata aja. Cuman di pakaiannya itu dia kayak pakaian zaman dulu. Jadi kayak apa ya, dia pakai kain cari, terus bajunya itu kayak kebaya gitu. Kebaya. Ya kayak kebaya, cuman rambutnya terurai. Ya mungkin kata Kang Idoy tadi itu bekas pemakaman dulu gitu kan, saya juga kurang Iya, paham. betul. Zaman kolonial Iya, atau apa saya gitu. juga kurang. Betul. Tapi emang katanya yang gedung 1 sampai 3 itu dulunya emang bekas pemakaman. Iya. Di luar yang gedung saya yang dulu gitu kan, yang dulu arah kanan itu emang bekas pemakaman Pas sebelumnya. dipindahin pemakamannya tuh
masih dekat daerah pabrik apa jauh? Dia ke atas ya mungkin ada 5 kiloan ada. Agak jauh berarti ya, nggak Jauh. terlalu Jauh. berdekatan. Wah kita center berapa 1 menit adalah kita biasa kita nggak bisa lari aja udah gitu. Kita teman tuh yang duluan lari, teman yang duluan lari, saya masih berdiri itu sendiri situ, saya ditinggal sendiri. Nah, oh udah getar aja, udah nggak bisa apa-apa gitu. Masuk itu ngilang. Gak ikut lari karena gak bisa lari atau memang karena masih ada rasa penasaran? Enggak, memang nggak bisa lari. Udah berat ya. shock gitu ya, berarti udah shock gitu ya. Ya. Udah di hati gua, udah baca apa aja udah kan. Iya. Udah dibaca aja kan gitu kan. Iya. Ngilang tuh sosok itu. Udah ngilang berapa detik lah, baru saya bisa lari itu. Lari, wah udah gerbang aja udah nggak dibuka. Sekali udah tinggal gitu kan. Malahan kesitunya lagi aja kita rame-rame, menutup gerbang gitu kan. Nah ceritanya besoknya itu pas mau pulang lah, kita kan biasanya ngopi-ngopi dulu tuh di pos security. Ternyata ada juga security kan semalam katanya di situ, malah dia masih siang katanya. Pantas ya mungkin dia masih marah Pak Jengkel gitu kan. Gitu. Kita yang kena bertanya. Kata yang lain-lain juga kalau shift malam itu karyawan juga sering ya sosok muka rata itu. Jadi sosok itu kalau ganggu secara ini enggak sih, cuma sering nampakin aja. Ya seperti yang sering dibilang Kang Idoy, dia pengen menunjukkan bahwa saya itu ada gitu. Iya. Kata Kang Idoy tadi satu jalur itu ya emang jadi dia cuma dari gedung 1 ke gedung 2 aja udah. Lorong itu aja udah. Mungkin ya bekas area pemakamannya ya di situ tadi mungkin ya, di daerah gedung itu tadi ya. Jadi dia kalau nggak di gedung 2 bisa itu aja udah. Nggak, kata benar juga kan dari awal itu setiap gedung itu ada penunggunya. Iya. Beda-beda Balik ya. lagi ke cerita yang dulu ya, kata punya teman sama saya itu yang ditampakin sosok gedung itu. Emang setiap gedung di situ tuh ada penunggu. Jadi itu bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Setiap orang yang mendapatkan sip malam berarti ya pasti adalah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Dan selanjutnya apa nih yang dilakuin Mas Juno setelah kejadian itu? Nah, sempat nih kan samperin tuh yang mertua senior kan, dia orang pintar kan. Iya. Sepuluh gimana nih supaya kita aman nih kerja di situ, supaya ketemu kayak gitu terus. Kita aman lah supaya kerja biar nggak was-was juga. Iya, betul. Kita itu dikasih tahu jam-jamnya tertentu, ada penampakannya. Dia sering keluar jam berapa gitu kan, kita amannya jam berapa gitu kalau cek-cekin di situ. Dari beberapa penampakan kan Juno, dia itu selalu menunjukkan di jam-jam tertentu atau memang misalkan si sosok muka rata bisa jam segini, si sosok perempuan jam segini, atau memang semaunya mereka gitu? Kalau yang dari yang muka sosok yang mukanya rata itu, dia itu dari maghrib sampai sekitar jam 2 ternyata. Mungkin kirain karyawannya aja yang dapat sip. Iya, ternyata jadi penampakan juga dapat sip teman-teman. Iya. Oh iya. Bisa dibilang jam nongkrongnya. Jam nongkrongnya. Jadi kita ya udahlah. Nanti kalau itu kita dari jam 2 aja mulai checking. Kalau saya kena sip malam ya. Jadi udah dari jam 2 aja. Iya. Soalnya kan kita kena sipnya itu cuma 2 sip. 2 sip. Long sip gitu. Iya. Masuk jam 8 pulang pagi. Tapi kalau misalkan kejadian sampai ada sosok yang mengganggu karyawan di situ, ada yang berakibat fatal seperti kecelakaan atau gimana gitu? Oh ada yang sering itu
mungkin ya karyawannya ngelamun apa Mm-mm. sambil kerja. Nah si sosok itu ganggu secara langsung tidak, maksudnya dia cuma sekelebat. Mm-mm. Biasanya katanya yang dulu tangannya kena pres Mm-mm. tuh yang di gedung dua, dia melihat sekelebatan. Mm-mm. Sekelebat siang, padahal siang Mm. siang masih siang tuh, maksudnya yang waktu pas ada lembur. Mhm. Masih siang tuh dari jam 6 sampai jam 8 tuh masih siang ya, Betul. masih siang lah, masih rame Iya. gitu kan. Dia kena lembur gitu kan, harusnya pulang jam 8, harusnya dia pulang jam 4, dia pulang jam 8. Nah lagi kerja gitu, lagi pos kerja, sekelebat tuh, Mhm. sekelebat. Terus ya bisa biasa gitu kan, bau bangke, dia cari-cari bau bangke apaan. Mhm. Dia kelihatannya itu dari ekor mata gitu kan, dari sudut mata ada sosok yang berdiri. Mungkin dia nengok tangan lupa masih di posisi di mesin, itu kena pres sampai berapa jari gitu hilang. Oh sempat kejadian gitu. Sampai kejadian Yang paling fatal itu mungkin Kang Ido ya. fatal itu. Nah dari pihak manajemen udah dihilangin tuh lembur sampai jam 8, jadi dibatasin sampai jam 6 Karena kejadian-kejadian atau eksistensi mereka munculnya mesti di malam ya, itu tadi mungkin ya. juga kan karena karyawan itu kan karyawan kerja dari pagi, Iya, terus kan udah lelah, Mm. kan fokusnya kan udah berkurang juga kan, udah turun. Mungkin ya kosong gitu ya kan pikiran kan gitu Karena kan. rata-rata manusia fokus itu paling lama 15 sampai 20 menit. Iya, betul. Kalau kesananya udah kita udah nggak fokus gitu. Iya, udah kosong aja ya. Iya. Mas Juno, dari beberapa kejadian-kejadian yang tadi Mas Juno urai dan ceritakan, dan beberapa muncul eksistensi sosok demi sosok dari pihak manajemen atau dari perusahaan sendiri, pernah nggak ada usaha atau niat untuk mensterilkan atau untuk membersihkan dengan cara memanggil tokoh atau orang pintar Sering, ya, gitu? sering. Oh sering. Kalau udah terjadi nih, misalkan terjadi kesusahan massa, ada yang kecelakaan kerja di luar human error ya, Iya. apa mesin error gitu kan. Sempat sering undang tokoh-tokoh yang sekitaran situ ya, supaya bikin ada pengajian betul. di gedung situ. Iya. Bahkan tiap hari Jumat itu sering ada pengajian. Rutin. Bikin tumpeng Iya. lah. Nah mungkin ya karena ownernya juga, pemiliknya orang muslim juga, mungkin lah, apalagi orang asing ya, Iya. mungkin nggak terlalu percaya sama kayak Mm-mm. hal yang kayak gitu. Nggak bertahan lama, paling sebulan enggak lagi gitu kan. Mungkin rutinitas ada pengajian kayak gitu. Iya. Kecuali kalau udah terjadi lagi baru ada pengajian kayak gitu. Jadi nggak bisa, kata tokoh situ ya, nggak bisa dipindahin, memang itu situ tempatnya. Jadi setelah waktu pengajian itu paling mereka menghilang dengan kurun waktu yang nggak lama gitu ya. Iya. Kang Idoy, dari menurut sudut pandang Kang Idoy, dari cara apa itu tadi mensterilkan atau mengusir sosok seperti yang diceritakan Mas Juno tadi dengan cara memanggil tokoh itu, mereka pergi terus kembali lagi hanya nggak lama lah gitu teman-teman. Itu memang, apakah memang seperti itu gitu? Jadi mereka nggak permanen perginya gitu. Di pabrik itu posisinya kan luas kan, bekas pemakaman juga. Iya, Sosok betul. bukan 1-2. Kalau misalkan kita usir secara paten, apakah sanggup? Contohnya kemarin, salah satu sosok yang tinggi besar itu, Iya. dia ditanya tumbal. Nah dari semua sosok, kalau misalkan pengennya macam-macam, kayak gimana? Gitu kan? Iya. Ya, jadi teman-teman, dari rangkaian ceritanya Mas Juno dan
dari juga penjelasan atau apa namanya hasil penangkapan Kang Idoy, itu memang kita kembali. Mungkin kalau saya pribadi, saya belum se ekstrim, pengalaman saya belum se ekstrim Mas Juno gitu, bisa menemukan beberapa sosok dari satu lingkup gitu. Apapun yang teman-teman simak atau yang teman-teman dapat dari obrolan santai kita malam ini, kembali saya serahkan ke teman-teman untuk mengartikan atau menyimpulkan atau boleh memvisualkan secara imajinasi teman-teman itu, silahkan gitu. Dari cerita Mas Juno, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke studio podcast kita yang ala kadarnya dan telah berbagi cerita gitu ya. Sangat menarik. Sangat menarik. Jadi nanti di akhir mungkin udah bisa dimunculkan ya visualnya ya, Kang Sandi. Udah bisa ya? Udah bisa. Jadi teman-teman, ada gambaran ya. Jadi teman-teman nanti di akhir teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa saksikan sendiri hasil tuangan visualnya Kang Sandi dari rangkaian ceritanya Mas Juno. Seperti itu teman-teman. Dan yang kemarin kan di part 1 itu beda kan, hasil visualnya itu belum ditampilkan, mungkin nanti Iya, oh iya teman-teman. Jadi sekarang. betul teman-teman. Jadi kemarin kan yang di part 1 kan dari ceritanya Mas Juno yang sudah muncul ada beberapa sosok atau saya lupa. Mungkin nanti kita jadikan tampilkan di akhir semuanya. Apapun bentuk saran atau kritikan dari teman-teman, kita masih menunggu dan semoga itu bisa menjadi membangun ya buat kita ya, buat kita di sini dan buat kru kameramen, buat kru yang bertugas di malam kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin seperti itu ya, kasih Mas Juno atas waktunya. Pecinta PM Channel Official mengucapkan, kalau saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya tutup acara malam kali ini, dari Mas Juno sendiri mungkin ada yang mau disampaikan atau pesan buat teman-teman PM yang ada di manapun berada? Ya intinya kayak gitu ya, maksudnya dimanapun kita berada kerja harus diawali dengan doa. Betul, Diawali sangat saya sepakat. Kalau dari Kang Ido sendiri, Apa yang disampaikan sama Kang Ido itu benar kan? Kita harus selalu berdoa dan fokus, jangan sampai lengah, itu aja. betul. Kalau Kang Sandi, Mungkin sangat menarik ya dari pengalaman buat teman-teman yang pernah ngalamin atau pas kerja nemuin hal seperti itu, boleh di komen di Iya. pengalamannya Atau, Iya. atau mau merekomendasikan lokasi, Iya benar. angker boleh. Ya, buat teman-teman kalau memang punya cerita di sekitar teman-teman atau di wilayah teman-teman atau di kampung teman-teman yang mungkin menarik untuk kita telusuri, boleh berbagi ceritanya atau berbagi laporannya. Nanti bisa hubungilah di admin kami dan insya Allah kita sangat senang lah untuk melakukan penelusurannya. Seperti itu ya. Betul sekali. Ya. Gimana? Silakan. Intinya jangan nonton film biru pas masih kerja. Oke. Untuk mempersingkat waktu, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari tim PM Channel Official. Saya sebagai host Andri Saya Sandi. Saya Doy. dan Mas Juno, terima kasih waktunya. Sampai ketemu di next part atau di program PM Channel yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.